Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik dengan NIM 2255045001 dari kelompok 2 getaran mekanik. Di sini saya akan menjelaskan dari alat peraga getaran bebas selama praktikum dilaksanakan. Di sini saya akan membahas alat-alat yang digunakan pada getaran bebas, komponen-komponen penting yang digunakan pada getaran bebas, tahapan-tahapan pengambilan data, dan juga memplot data menjadi grafik. Di sini pertama-tama pendahuluan. Di sini alat peraga getaran linear adalah alat peraga untuk merepresentasikan secara fisik getaran yang terjadi pada balok, pegas, dan redaman. Alat ini dapat merepresentasikan 1. Getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam dan teredam. 2. Getaran paksa atau getaran pada unbalance tak teredam dan teredam. 3. Getaran bebas 2 derajat kebebasan tak teredam dan teredam. 4. Getaran paksa atau getaran pada unbalance 2 derajat kebebasan tak teredam dan teredam. Di sini untuk alat-alat yang digunakan pada alat peraga getaran bebas yaitu 1. PC atau laptop, sebuah perangkat yang akan menghasilkan data akurat pada saat melakukan pengaplikasian pada getaran bebas. 2. Timbangan gantung untuk mengukur berat benda pada pelat massa dengan cara digantung dalam satuan kilogram. Lalu di sini ada takometer untuk mengukur kecepatan putaran dari sebuah motor dengan satuan RPM untuk memberikan informasi akurat tentang seberapa besar putaran motor berputar. Lalu di sini ada vibrometer untuk mengukur tingkat getaran pada suatu objek dan diimplementasikan pada perangkat lunak seperti PC atau laptop dengan satuan Hertz atau Hz. Nah, di sini untuk gambarnya sendiri, di sini ada timbangan, takometer, dan juga vibrometer. Di sini poin kelima, ada peralatan motor dan dimmer. Motor pada alat peraga getaran bebas digunakan untuk menghitung frekuensi pada getaran paksa. Motor akan berputar pada kecepatan tertentu dan kecepatan motor ini diatur dimmer untuk menghasilkan putaran yang diinginkan. Nah, ini untuk gambar dari motor unbalance dan dimmer. Nah, untuk poin ke-6 di sini ada penggaris besi. Di sini berfungsi untuk mengukur simpangan awal pada massa. Nah, di sini untuk komponen-komponen pada alat peraga getaran bebas yaitu untuk komponen pentingnya yaitu di sini 1 ada frame. Untuk frame sendiri di sini merupakan tubuh dari utama pada alat peraga getaran tersebut. Nah, untuk di sini ada pegas tarik dan juga peredam. Untuk komponen lainnya yaitu di sini ada rail, ada penggerak, ada balok massa, dan juga ada mur kuping untuk memasang balok massa. Dan di sini juga ada pun dudukan peredam. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan data. Di sini analisis dan pembahasan. Untuk data hasil perhitungan, di sini saya hanya membahas pada peragaan getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. Untuk percobaan ke-1 di sini simpangan awal yang didapat yaitu 15 mm. Untuk kekaguan pegasnya yang dihasilkan yaitu K1 sama dengan 533 Newton per meter. Untuk masanya sendiri di sini ada M1 dihasilkan 0,815, M2 dihasilkan 0,935, untuk M3 dihasilkan 0,615. Untuk rata-rata frekuensinya yaitu yang dihasilkan yaitu 720 di masa 1, untuk di masa 2 menghasilkan 1257, untuk di masa 3 menghasilkan 124,6. Di sini untuk simpangan awal pada percobaan kedua yaitu 25 mm. Untuk kekakuan pegasnya didapatkan yaitu K2 sama dengan 458,6 Newton per meter. Untuk masanya sendiri di sini nilainya sama, hanya saja di sini rata-rata frekuensi hertznya berbeda. Yang didapat yaitu 1030, 1083 dan juga 941,3 untuk simpangan. Nah, di sini untuk simpangan awal pada percobaan ketiga yaitu X3 sama dengan 35 mm. Untuk kekakuan pegasnya yaitu K3 sama dengan 603,3 Newton per meter. Untuk masanya sendiri di sini bernilai sama halnya dengan percobaan 1 dan percobaan kedua, namun rata-rata frekuensi hertznya di sini memiliki nilai yang berbeda. Yaitu untuk M1 di sini didapat 1214, untuk M2-nya yang didapat hertznya 1439, dan untuk M3 masa ketiga di sini yang didapat yaitu 1594. Untuk peragaan getaran bebas pun di sini simpangan awal dan kekakuan pegas masanya juga pun di sini memiliki nilai yang sama namun memiliki rata-rata frekuensi hertz yang berbeda.
Untuk tahap perhitungannya yaitu di sini ada eh, perhitungannya di sini adalah mencari kekakuan pegas. Di sini untuk mencari kekakuan pegas sebelumnya di sini kita menghitung panjang pegas sebelum diberi massa. Di sini kita mendapatkan XA sama dengan 11,5 cm dan dikonversikan ke dalam meter lalu mendapatkan nilai 0,115 meter. Lalu adapun panjang pegas setelah diberi massa. Di sini ada 3 percobaan, ada XB1, XB2 dan XB3. Yang didapat yaitu 13 cm dengan konversi 0,13 meter dan juga 13,5 cm dengan konversi 0,15 meter dan juga XB3 12,5 cm dan 0,125 meter. Nah, di sini untuk mencari kekakuan pegas sebelum mencari kekakuan pegas di sini kita menghitung perpanjangan tambahan pada pegas terlebih dahulu atau biasa disebut delta X. Untuk delta X sendiri di sini XB dikurangi XA, yaitu di sini panjang pegas setelah diberi massa dan panjang pegas sebelum diberi massa. Sini untuk delta X1 menghasilkan nilai 0,015 meter, untuk delta X2 menghasilkan nilai 0,02 meter, dan untuk delta X3 menghasilkan 0,01 meter. Lalu di sini menghitung gaya terlebih dahulu. Untuk rumus gaya yaitu F sama dengan M dikali G. Untuk G-nya sendiri di sini nilai tetapan yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Di sini pada percobaan 1, 2, dan 3 memiliki nilai massa yang sama, sehingga hanya dapat dihitung satu kali saja namun memiliki nilai rata-rata frekuensi yang beda. Seperti halnya pada tabel yang ini. Nah, di sini untuk gaya percobaan ke-1 dan kedua yaitu F1 mendapatkan nilai 7,995 Newton, untuk F2 mendapatkan nilai 9,1272 Newton dan F3 mendapatkan nilai 6,033 Newton. Nah, di sini kita langsung menghitung kekakuan pegasnya. Untuk kekakuan pegas sendiri memiliki rumus K sama dengan F per delta X. Di sini F sebagai gaya dan delta X sebagai perpanjangan tambahan pada pegas. Di sini untuk K1 didapatlah nilai 533 Newton per meter, K2 didapatlah nilai 458,6 Newton per meter, dan K3 didapatlah 603,3 Newton per meter. Nah, di sini untuk tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana plotting dari data ini menuju ke aplikasi Octave. Di sini kita buka aplikasi Octave terlebih dahulu, dan untuk codingannya itu di sini kita menggunakan OV Toolbox Master, dan di sini ada berbagai macam codingannya, yaitu di sini ada VTB1_1 hingga VTB1_5. Nah, di sini untuk codingan yang relevan yaitu yang bisa dipakai VTB1_1. Kita coba klik 2 kali. Nah, di sini akan ada codingannya. Untuk setelah muncul codingan seperti ini, kita coba ke command window. Setelah itu, agar penjelasannya lebih lanjut, lebih rinci terhadap VTB ini, kita coba ketik command help VTB1_1, kita enter. Nah, di sini akan ada penjelasan untuk VTB1_1 di sini free, yaitu free response of a single degree of freedom system. Sama halnya dengan pada data ini, yaitu peragaan getaran bebas 1 derajat tak teredam. Kita coba di sini untuk variabel VTB ini ada M yaitu sebagai massa, C sebagai konstan teredaman, untuk K-nya itu kekakuan, untuk X0-nya itu jarak awal, dan V0 itu kecepatan awal, dan TF adalah waktu respon, total time of the response. Di sini untuk komennya cukup simpel. Di sini seperti ini. Kita coba copy lalu V. Nah, di sini kita coba plotting data dari tabel ini ke grafik. Kita coba masukkan. Di sini kita mendapatkan massa 0,85. Untuk 0,85 kita hanya mengetik .835. Cukup seperti ini. Dan untuk konstan teredamannya karena tidak ada, kita coba abaikan saja, kita nolkan saja. Untuk kekakuan pegasnya yang didapat yaitu 533 Newton,
dan untuk X0 nya simpangan awalnya yaitu 15 mm. Nah, untuk waktu yang ditempuhnya untuk TF nya kita coba masukkan di 20 detik, maka akan menghasilkan plot grafik seperti ini. Nah, di sini untuk natural frekuensinya yang didapat yaitu 25,3 radian per second. Untuk damping ratio-nya 0 karena di sini tidak ada redaman. Untuk the damp natural frekuensinya yaitu 25,3. Nah, untuk di sini dari data kita bisa langsung memplot menjadi grafik seperti ini. Di sini ada parameter-parameter penting juga, dan di sini pada grafik ini gelombang akan terus berosilasi hingga dia menempuh waktu 20 detik lalu habis. Dan pada grafik ini pun di sini akan menjelaskan juga motion pada gelombang. Di sini jika kita ingin menyimpan, kita coba simpan pada file yang sudah kita ubah. Kita coba dulu masukkan, coba delete dulu. Nah, di sini kita coba masukkan save. Misalkan di sini contoh sampel percobaan 1 masa 1. Kita simpan saja. Untuk selanjutnya kita coba mengambil sampel untuk percobaan kedua. Untuk simpangan awalnya kita coba masukkan 25 meter untuk 25 mm. Untuk kekakuan pegasnya yang dapat 458,6. Kita coba menggunakan massa 0,935. Dan hasilnya akan seperti apa? Kita hanya cukup CTRL-V. Kita coba masukkan. Untuk masanya sendiri di sini 0,935. Untuk konstan redamannya kita masukkan 0. Di sini untuk K-nya kita masukkan 458,6. Sini untuk jaraknya sendiri, jarak awalnya kita coba masukkan 25. Untuk V0-nya kita nolkan saja karena tidak ada. Kita coba asumsikan waktu di 50 detik, maka akan menjadi grafik seperti ini. Ini untuk gelombangnya di sini cenderung lebih banyak juga karena mungkin jaraknya tuh lebih panjang. Kita coba masukkan contohnya di sini percobaan 2 massa 2. Kita save. Nah, sini kita beralih ke percobaan ketiga. Untuk simpangan awalnya di sini 35 mm, untuk kekakuan pegas 603,3, dan untuk masanya kita coba mengambil massa ke 30,615. Di sini kita cukup CTRL-V. Kita coba masukkan dot 615. Kita coba untuk C-nya kita abaikan 0 saja. K-nya 603,3 Newton per meter. Untuk X0-nya kita masukkan 35, dan untuk waktu yang ditempuhnya kita coba 60 detik. Dan akan menjadi grafik seperti ini. Untuk grafiknya sendiri di sini dia condong lebih bergelombang juga dan berbeda dengan percobaan sebelumnya. Kita coba save as. Kita coba percobaan 3 massa 3. Nah, sebelum itu di sini pun saya akan mencoba bagaimana jika nilai-nilai ini kita tambahkan konstanta redaman, maka akan hasilnya seperti apa. Kita coba nilai yang sama. Kita coba masukkan untuk konstanta redaman, kita coba asumsikan masukkan 0,02. Kita coba masukkan, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Dia awalnya besar, kemudian mengecil karena teredam, karena dia diberi redaman.
Jika tidak di peredaman mungkin ini akan stabil juga dari hasil grafiknya. Kita coba simpan. Sini kita percobaan 1 masa ke 1 dengan redaman. Nah, di sini kita coba close saja. Dan di sini kita coba masukkan yang percobaan 2 tadi. Coba masukkan dengan konstanta redaman dot 0,05, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Oh, ini maaf, ini ini adalah percobaan ketiga. Kita coba dulu masuk ke percobaan 2, coba close. Nah, ini kita coba masukkan konstanta redaman di 0,05. Coba masukkan, akan menghasilkan grafik seperti ini. Sama halnya dengan percobaan 1, tetapi ini lebih banyak juga getarannya. Dia dari awal besar, kemudian dia akan menjadi kecil karena teredam. Coba simpan. Kita coba masukkan masa 1, percobaan 2, masa 2 dengan redaman. Sip. Di sini satu lagi, di sini kita akan mencoba memasukkan pada percobaan ketiga. Kita coba masukkan 0,07. Kita coba masukkan, akan menghasilkan seperti ini. Ini besar, semakin mengecil. Coba masukkan cobaan ketiga, masa ketiga dengan redaman. Nah, di sini pada percobaan di sini menempatkan natural frekuensi yang berbeda-beda. Di sini untuk percobaan kedua didapat 22,5 radian per S. Damping rasionya di sini 0 karena tidak teredam. Di sini untuk frekuensinya ada 22,1, untuk amplitudo adalah 25 dan Q-nya 1,57. Sini yang didapat pada percobaan 3, natural frekuensinya adalah 31,3 radian per second. Untuk damping rasionya 0 karena tidak teredam. Untuk damping natural frekuensinya adalah 31,3. Nah, di sini untuk teredam yang didapat natural frekuensinya 25,3 radian per second. Lalu damping rasionya kita dapatkan 0,004,74, dan ini menandakan bahwa getaran ini teredam. Untuk amplitudenya 15, sama halnya kayak yang lain. Untuk natural frekuensi percobaan 2 di sini dapat 22,1 radian per second. Untuk damping rasionya didapat 0,00121. Untuk damping naturalnya 22,1 dan amplitudo 25. Untuk percobaan ketiga pun sama di sini. Untuk natural frekuensinya dapat 31,3 radian per second dan damping rasionya didapatkan 0,00182. Untuk natural frekuensinya di sini 31,3, amplitudo 35 dan pi 157. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan atau kualitas video yang kurang baik. Saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.